Around the globe, trying to protect your soul. Halo, selamat pagi Tangerang. Nah, kemarin di Bandung kita CR-V turbo. Kali ini di Tangerang kita CR-V 2018 non turbo. Jadi ini generasi pertama dari Honda CR-V yang mengarah ke turbo. Nah, jadi di mobil ini berbeda dengan di Honda CR-V turbo, di mana Honda CR-V turbo depan belakang untuk speaker itu menggunakan split two way. Sedangkan di mobil ini depan belakang itu masih menggunakan koaksial. Tetapi area depan, area fitting tweeter kita ganti dengan versi turbo. Jadi tweeternya tetap di segitiga pintu ya. Nah, barang yang mau kita pasang kali ini cukup premium, yaitu ada brand Zero, kolaborasi dengan Venom dan Wave. Kita mulai dari speaker depan dulu. Speaker depan kita menggunakan tipe yang ini ya, GZ RC165 SQ pasif. Nah, mid bassnya seperti ini. Sebenarnya ini udah sering banget dipasang di AMG, tapi selama ini kita pasangnya yang aktif. Kali ini kita pasang yang pasif. Ini untuk mid bass. Setelah itu ini adalah tweeter. Nah, jadi barangnya sebenarnya sama, yang aktif dan pasif, hanya yang membedakan itu di area ini. Nah, ini adalah pasif crossovernya, karena di mobil ini menggunakan center speaker, jadi kita mau nggak mau harus main pasif. Kenapa? Karena kita menggunakan Venom VPR 46 MK3 HD, dimana ini 6 channel power dengan 8 channel prosesor. Jadi untuk channel 1, 2, 3, dan 4 untuk speaker, dan channel 5 kita gunakan untuk center speaker, channel 6 itu kosong, 7, 8 itu untuk angkat subwoofer. Nah, jadi depan belakang itu menggunakan pasif. Kalau belakang enggak ya, karena kan koaksial ya. Oke, jadi kita menggunakan Venom Pandora 4.6 MK3 HD. Untuk speaker koaksial, nah, Ground Zero akhirnya memasukkan produk speaker koaksialnya ya. Sebelumnya Ground Zero nggak punya speaker koaksial, kali ini ada dengan tipe GZ RF6.5 SQ. Nah, barangnya seperti ini. Jadi sudah ada tweeternya di tengahnya. Ya. Secara bodi, magnet, bentuk ini sebenarnya sama persis dengan yang seri two way. Tetapi ini tipe koaksialnya. Lagi-lagi pemasangan kita tetap menggunakan soket plug and play, sehingga kita tidak perlu memotong kabel original daripada mobil. Nah, tetapi di mobil ini sebenarnya sudah upgrade dengan head unit Kenwood dan sudah ada penggantian speaker merek bla 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 bla. Nah, karena mungkin sedikit tidak puas, akhirnya minta tim AMG untuk upgrade total. Oke. Nah, untuk pemasangan speaker kita tetap menggunakan ring speaker seperti ini yang kita treatment. Jadi kita tidak menggunakan kayu yang dibor-bor ya. Jadi ini bentuknya memang untuk Honda satu baut di sini dan ada dua kaki di sini. Nah, untuk subwoofer tetap masih pakai premiumnya ban serep, yaitu Wave AST 11 TV4. Ini yang versi 2-nya ya, yang MK2-nya. Jadi ini memang sudah teruji bahwa bassnya itu benar-benar solid banget. Bassnya itu benar-benar deep. Walaupun di dalam ban serep, tapi bassnya itu enak banget.
Jadi makanya kita masih tetap setia menggunakan produk Wave ini untuk solver ban serep. Sebenarnya produk lain pun ada, dibilang bagus, tapi untuk versi premiumnya kita pasti akan menggunakan yang Wave. Oke, untuk peredam, nah di sini saya menggunakan CTK Premium. CTK Premium ini tebalnya hanya 1,8 mili. Kadang-kadang banyak yang berpatokan bahwa kurang tebel, mending yang CTK Standar Pro atau yang brand lain yang 2 mili atau 3 mili. Nah, walaupun ini hanya 1,8 mili, tetapi aluminiumnya ini bahannya benar-benar murni aluminium dan batilnya batil keras. Jadi lebih solid lagi. Sehingga ketika kita memasang peredam ini di pintu, itu kita membuat sebuah box untuk si speaker, sehingga suara speaker itu akan solid dan clear. Jadi suara-suara kotor itu kan karena pantulan frekuensi langsung ke kaleng ya, seperti itu. Oh iya, satu lagi saya hampir lupa ya sebelum saya tutup. Di mobil ini kita menggunakan center speaker dari Selo. Ini center Selo One. Jadi kita menggunakan center speaker dari Selo. Oke, saya rasa penjelasan untuk produk sudah cukup. Kita seperti biasa langsung menuju ke proses instalasinya, mulai dari pemasangan peredam, pemasangan kabel, dan lain-lain. Oke, langsung aja. Kita sudah bongkar pintunya, kita mau bersihkan untuk pemasangan peredam. Nah, pada saat kita melepas speakernya, maaf ya kita nggak tunjukin ya, karena kita nggak mau menjatuhkan brand lain yang sudah terpasang, jadi kita nggak tunjukkan. Jadi sebenarnya pemasangan sebelumnya juga sudah menggunakan ring plastik yang ya menurut kita nggak salah, cuma nggak di treatment, jadi ini sebenarnya bisa getar-getar ya. Nah, untuk pemasangannya pun ini kabel originalnya dipotong seperti ini, disambung dengan isolasi. Ya nggak salah sih sebenarnya, itu pilihan installer aja, tapi kalau di AMG kita tidak akan melakukan pemotongan kabel original daripada mobil. Dan di mobil ini pun menggunakan pasif seperti paket yang kita berikan ya. Jadi kita kasih paket yang ada pasifnya, tetapi secara pemasangan ya kembali lagi pilihan ya. Saya nggak menyalahkan, tetapi di sini tidak menggunakan skun, jadi kabel hanya dililit-lilit seperti ini. Dan ini sebenarnya sangat berbahaya ya, ini bisa nempel ke sebelah-sebelahnya dan bisa menyebabkan short seperti itu. Dan pemilihan kabelnya pun juga harus, kalau di AMG memang kita menggunakan kabel ya spesial untuk audio, bukan sembarang kabel gitu ya. Oke, ini untuk di area pintu. Jadi kita nggak ada maksud dengan video ini untuk menjatuhkan toko lain atau brand lain, enggak, tetapi kita hanya berbagi edukasi bahwa di AMG kita masangnya nggak seperti ini gitu. Nah, jadi untuk mobil ini pun ini belum terpasang peredam sama sekali ya, belum terpasang peredam. Nah, kita tambahkan peredam di area sini dan di area lubang-lubang ini. Tetapi sebelum pemasangan peredam kita pasti membersihkan dulu nih area ini, dodol-dodol nih ya. Orang awam mungkin lebih gampang kita ngomongnya dodol, ini bahannya batil, tapi orang biasanya lebih suka disebut dodol gitu ya. Nah, ini kita bersihkan sampai mengkilat, baru kita timpa dengan peredam. Berarti nggak ditempel solasi atau apa gitu, Mas, dibersihin dulu ya? Oh enggak, kita nggak melakukan. Jadi memang ada beberapa installer mungkin ya, ini nggak dibersihin, tetapi hanya ditempel dengan isolasi kertas. Nah, itu ada. Ada juga yang cuma dikerok-kerok tipis, habis itu ditimpa peredam karena dianggapnya tidak terlihat. Ya sebenarnya semua sah-sah aja. Tapi kalau di AMG kita mau semuanya yang terbaik, yang rapi, karena mobil kalau bersih kan enak ya dilihatnya ya. Walaupun ya sebenarnya nggak kelihatan juga di dalam, tapi kan enak aja lah kerjanya kalau bersih, nggak belepetan, nggak jorok. Gitu. Oke, mungkin kita langsung ke proses selanjutnya aja. Untuk di area belakang CR-V Turbo ini masih benar-benar original atau standar. Jadi speakernya masih standar dan peredamannya pun masih standar. Nah, jadi original daripada mobil CR-V Turbo itu ini bukan turbo ya, non turbo. Jadi original daripada mobil CR-V itu seperti ini. Nih.
Nah, tapi ini kan kita harus bersihin dulu ya. Nah, ini kalau nempel kemana-mana kan belepetan dan cukup jorok gitu ya. Nah, jadi ini tampak pintu tengah, yang tadi saya jelasin adalah tampak pintu depan. Oke, langsung ke proses selanjutnya lagi. Life. Life. Untuk pemasangan di area pintu tengah kita udah selesai. Nah, ini pemasangan peredamnya ya, seperti ini, rapi. Nah, bagian dalam kita udah pasang, bagian luar juga udah kita pasang. Setelah itu untuk speaker kita menggunakan ring seperti ini, plastik yang kita treatment, jadi ini nggak getar. Jadi nggak asal pasang, walaupun menggunakan ring ya tetap di treatment, kalau nggak getar-getar ya. Setelah itu baru kita pasang produk daripada Ground Zero atau koaksial Ground Zero. Dan semuanya ini kita menggunakan terminal, jadi pemasangannya tuh nggak asal-asalan atau kita potong-potong kabel original, itu nggak. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Didn't even get to cross. Oke, kita lihat ke pemasangan pintu depan sekarang. Nah, untuk area pintu depan, pemasangan peredam juga sudah selesai ya. Layar pertama dan layar kedua seperti ini. Setelah itu kita juga sudah pasang passive crossover di sini. Nah, ini kita buatin sehingga rigid banget. Dan pemasangan terminalnya kita semua menggunakan terminal seperti ini, jadi nggak dililit terus baru di tempel baut, kurang safety ya. Nah, untuk Twitter kita sudah jalan seperti ini dan semuanya menggunakan terminal seperti ini. Untuk speaker pun, nah kita juga sudah menggunakan terminal seperti ini ya. Jalan kabel baru dari sini. Nah, setelah itu ring speaker ini kita gunakan punya Honda yang sudah di treatment.
Dan ini nggak ada yang dipalu ya. Jadi keseringan yang kita dapat kalau Mitsubishi dan Honda ininya pasti dipalu atau dipotong. Ini nggak ada, kita utuh. Jadi nggak ada yang dirusak, nggak ada yang dibor juga. Ini baut aslinya daripada Honda. Yeah, yeah, yeah. Shooting, shooting, shooting. Yeah, yeah, yeah. Shooting shots. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Shooting stars. Didn't even get to cross. Oke, jadi seperti inilah pekerjaan AMJ ya. Jadi kalau misalkan kita bandingin dengan yang tadi, ya kita saya nggak bilang bahwa oh itu jelek, ini bagus, nggak. Silahkan teman-teman menilai sendiri. Tapi kalau di AMJ kita selalu mengutamakan kerapian, kebersihan, dan juga keamanan gitu. Kalau nggak kan gimana ya? Karena kita home service, jadi kita harus kasih yang terbaik buat konsumennya. Oke, kita sekarang lanjut ke area ban serep. Nah, jadi ban serep kalau sudah terpasang seperti ini ya. Nah, jadi apabila sudah terpasang, bentuknya seperti ini, rapi, rigid, nih, nggak goyang-goyang, nggak ulek-ulek. Jadi kalau kita membutuhkan ban serepnya, kita tinggal copot soket yang ini dan soket yang ada di sini. Tinggal kita lepas, angkat ban serep, jadi mudah banget. Dan pemasangannya pun kita selalu berusaha serapi mungkin. Jadi demi keamanan ya, takutnya nge-shot atau nempel bodi, terjadi konsleting, itu sangat-sangat dikhawatirkan seperti itu. Nah, jadi ya inilah hasil pemasangannya. Kalau suaranya sudah nggak diragukan lagi, sudah banyak banget kita pasang, udah puluhan, dan semua mengatakan bahwa subwoofer ini sadis. Speaker udah kita pasang, dan dari Ground Zero itu memiliki 4 lubang untuk baut. Nah, jadi keempat-empatnya ya kita kasih baut. Profesor udah susah nih bikinnya, nggak mungkin dong bautnya 4 kita cuma kasih 3 atau 2 ya kan. Jadi ya 4 ya kita kasih 4. Oke, seperti ini. Apalagi ya yang belum dibahas? Oh, prosesor ya. Setelah ini kita langsung cek bagaimana mudahnya masang prosesor. Yuk. Untuk perkabelan kita udah siapkan. Ini adalah soket dari head unit yang menuju ke prosesor, dan ini adalah RCA yang menuju ke subwoofer.
kita langsung aja pasang. Untuk RCA kita langsung pasang aja. Oke. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home. Akhirnya selesai juga instalasi di CR-V non turbo. Lupa terus karena kebiasaannya itu CR-V turbo. Jadi ini non turbo ya. Kita udah selesai mulai dari penjelasan produk sampai dengan instalasi. Nah, jadi saya rasa cukup. Apabila teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di subscribe. Jadi bisa ngikutin video instalasi saya berikutnya. Kalau ada komentar atau ada masukan yang untuk memperbaiki memperbaiki daripada video-video AMJ, mungkin langsung di kolom komentar aja. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya tutup aja. Salam, saya Yanto. Until you find your way back home.